Pertandingan dramatis penuh kejutan dan aksi menegangkan yang membawa tim Merah Putih meraih kemenangan luar biasa atas Malaysia di BAMT 2025 ini benar-benar bikin deg-degan. Siapkah Anda untuk mengetahui detailnya? Halo semua, kabar seru datang dari dunia bulu tangkis. Tim Indonesia kembali menunjukkan tajinya di ajang badminton Asia Mixed Team Championships 2025, atau yang lebih dikenal dengan BAMT 2025. Dalam pertandingan seru melawan Malaysia di laga grup B yang berlangsung di Gimnasium Chonson pada Kamis, tanggal 13 Februari, Indonesia memastikan diri sebagai juara grup dengan keunggulan 2-0. Penasaran dengan jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas lebih detail. Indonesia membuka laga ini dengan penuh semangat dan energi tinggi. Di partai pertama, ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, langsung turun ke lapangan menghadapi pasangan tangguh Malaysia, Goh Sun Huat dan Chevon Jemielai. Pertandingan ini benar-benar menegangkan. Di game pertama, Dejan dan Fadia sempat kesulitan dan harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia dengan skor 17-21. Tapi, seperti yang kita tahu, mental juara tim Merah Putih memang luar biasa. Memasuki game kedua, Dejan dan Fadia mulai bangkit. Mereka bermain lebih solid, memanfaatkan celah permainan lawan, dan memimpin 11-8 di interval. Tidak berhenti di situ, mereka terus menjaga konsistensi hingga menutup game ini, dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Nah, game ketiga jadi momen penentu. Dengan permainan yang semakin percaya diri, Dejan dan Fadia memastikan kemenangan dramatis dengan skor 21-18. Kemenangan ini membuka keunggulan 1-0 untuk Indonesia. Namun, cerita belum berakhir. Partai kedua menghadirkan tunggal putri muda berbakat kita, Komang Ayu Cahya Dewi. Ia berhadapan dengan Lestana Akarupatevan dari Malaysia. Dari awal game pertama, Komang menunjukkan permainan yang sangat solid. Ia mendominasi sepenuhnya dan menutup game pertama dengan kemenangan telak 21-12. Tidak ada tanda-tanda Komang akan mengendurkan tekanan. Game kedua menjadi lebih menegangkan. Meski sempat memimpin jauh 11-5 di awal, Komang mengalami sedikit kesulitan ketika Lestana berhasil memanfaatkan beberapa kesalahan untuk membalikkan keadaan menjadi 19-18. Tapi, inilah hebatnya Komang. Ia tetap tenang, fokus, dan akhirnya merebut 2 poin beruntun yang mengunci kemenangan dengan skor 21-19. Hasil ini memastikan Indonesia unggul 2-0 atas Malaysia sekaligus menyegel posisi sebagai juara grup B. Kemenangan Komang Ayu tidak hanya menunjukkan kelasnya sebagai pemain muda dengan potensi besar, tetapi juga memberikan kepastian bahwa Indonesia melangkah ke babak perempat final dengan status pemimpin grup. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan untuk tim bulu tangkis kita. Meskipun Indonesia sudah dipastikan menjadi juara grup, pertandingan tetap berlangsung hingga partai kelima. Hal ini menunjukkan semangat sportivitas tinggi dari kedua tim. Setiap partai tetap dimainkan dengan penuh semangat, memperlihatkan kualitas permainan kelas dunia. Jika melihat perjalanan Indonesia di BAMT 2025 sejauh ini, kita bisa optimis dengan peluang mereka di babak selanjutnya. Kombinasi pemain muda dan senior yang solid, ditambah dengan strategi pelatih yang cermat, membuat tim ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk membawa pulang gelar juara. Kemenangan atas Malaysia juga menunjukkan bahwa tim Merah Putih mampu menghadapi tekanan di momen-momen krusial. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kemenangan ini? Pertama, mental juara itu penting. Dejan dan Fadia membuktikan bahwa tidak ada kata menyerah, meskipun sempat kalah di game pertama. Mereka bangkit, menunjukkan ketenangan, dan akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Kedua, fokus dan ketenangan adalah kunci. Komang Ayu menunjukkan bahwa meskipun berada di situasi sulit, ia tetap mampu menjaga konsentrasi dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Dengan performa seperti ini, Indonesia jelas punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh di BAMT 2025. Tentu saja, kita harus terus mendukung dan memberikan semangat untuk tim kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan turnamen ini, karena siapa tahu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh para pejuang bulu tangkis Indonesia. Terus dukung tim Merah Putih, dan mari bersama-sama kita nantikan aksi-aksi spektakuler mereka di pertandingan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar bulu tangkis. Apa jadinya kalau satu kemenangan kecil membawa Indonesia menuju prestasi besar di panggung bulu tangkis Asia? Simak perjuangan epik ini. Hai semua,
Kita punya kabar seru dari dunia bulu tangkis yang bakal bikin kalian gak sabar nunggu pertandingan selanjutnya. Tim bulu tangkis Indonesia secara resmi berhasil melangkah ke babak perempat final kejuaraan beregu campuran Asia, atau BAMT 2025. Prestasi ini dikonfirmasi setelah tim Malaysia, rival sengit Indonesia, harus mengakui kekalahan mereka dengan skor tipis 2-3 dari Hong Kong pada hari Rabu, 12 Februari. Kabar menggembirakan ini diumumkan langsung oleh PBSI melalui akun Instagram resminya. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia dipastikan melaju ke babak perempat final, dan kini tinggal menunggu laga penting melawan Malaysia yang dijadwalkan pada hari Kamis, 13 Februari. Pertandingan ini bakal jadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup B. Keberhasilan ini bisa dibilang sudah berada di genggaman tangan Indonesia, minimal sebagai runner-up grup B, tapi tentunya para pemain kita, seperti Rinov Rivaldi dan kawan-kawan, tidak akan puas hanya dengan status itu. Mereka pasti akan berjuang mati-matian untuk memastikan posisi puncak di grup ini. Menurut PBSI, cukup dengan memenangkan 2 sektor pertandingan melawan Malaysia, Indonesia bisa mengunci posisi juara grup. Jadi, semuanya masih dalam kendali tim merah putih. Pertandingan Hong Kong melawan Malaysia benar-benar jadi sorotan dan mengubah dinamika persaingan di grup B. Kemenangan Hong Kong membuat mereka naik ke posisi kedua klasemen sementara. Sementara Malaysia harus rela turun ke peringkat ketiga. Kondisi ini membuat laga Indonesia melawan Malaysia besok menjadi semakin krusial, terutama bagi Malaysia yang kini berada di ujung tanduk. Buat Malaysia, ini adalah momen hidup mati. Kekalahan dari Hong Kong memberi tekanan besar kepada mereka. Jika ingin lolos ke babak perempat final, Malaysia wajib menang atas Indonesia. Nggak ada kata lain, mereka tentu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Hong Kong. Dalam pertandingan itu, Malaysia sebenarnya tampil cukup baik di nomor tunggal putri dan ganda putra, tapi mereka harus mengakui keunggulan Hong Kong di nomor ganda campuran, tunggal putra, dan ganda putri. Hasil ini jadi pelajaran penting bagi Malaysia untuk tampil lebih solid di laga berikutnya. Sementara itu, bagi Indonesia, laga melawan Malaysia bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah soal menunjukkan siapa yang lebih siap menjadi penguasa grup B. Para pemain kita punya peluang besar untuk mengukir sejarah baru di BAMT 2025 ini. Dengan komposisi pemain yang solid dan semangat juang yang tinggi, Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari laga besok? Yang jelas, kita akan melihat pertarungan seru antara dua tim dengan tradisi bulu tangkis yang kuat. Indonesia punya keunggulan di sektor ganda, baik ganda campuran maupun ganda putra, yang selama ini jadi andalan kita. Sementara Malaysia bakal mengandalkan kekuatan mereka di tunggal putra dan putri. Ini bakal jadi duel strategi dan ketahanan mental di lapangan. Buat kalian yang ngefans berat sama bulu tangkis, ini adalah momen yang gak boleh dilewatkan. Pastikan kalian dukung tim Indonesia dengan semangat penuh. Bagikan juga kabar ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu tentang perjuangan tim Merah Putih di BAMT 2025 ini. Jangan lupa untuk terus pantau update dari PBSI dan media lainnya, buat tahu hasil pertandingan besok. Sampai di sini, kita semua yakin bahwa tim Indonesia punya peluang besar untuk meraih prestasi terbaik di turnamen ini. Dengan kerja keras, fokus, dan dukungan penuh dari para penggemar, mimpi untuk menjadi juara Asia bukanlah hal yang mustahil. Ayo kita sama-sama berikan energi positif untuk para pemain kita yang sedang berjuang di lapangan. Terus dukung tim Indonesia dan mari kita nantikan kejutan apa yang akan mereka berikan di babak perempat final nanti. Jangan lupa, pertandingan melawan Malaysia akan jadi laga yang penuh emosi dan ketegangan. Yuk, kita semua jadi saksi perjuangan mereka. Kalian pernah melihat seorang atlet bertarung di dua sektor sekaligus dengan prestasi luar biasa? Siti Fadia membuktikan itu di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025. Hai semua, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada kabar terbaru yang pastinya bikin semangat para pecinta badminton. Siap-siap, karena kita akan ngobrol soal Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bermain rangkap di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025 atau BAT 2025. Bayangkan, dia nggak cuma fokus di satu sektor, tapi langsung dua sekaligus. Luar biasa, kan? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Siti Fadia akan tampil dalam dua sektor, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Di ganda campuran, dia akan berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Sedangkan di sektor ganda putri, Fadia akan bermain bersama Lani Triamayasari. Kedua pasangan ini jelas punya potensi besar untuk membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kejuaraan tersebut. Bicara soal prestasi,
Fadia bersama Dejan sebelumnya berhasil menjadi runner-up di Thailand Masters 2025. Nggak berhenti di situ, di sektor ganda putri, Fadia dan Lani berhasil merebut gelar juara di ajang yang sama. Jadi, nggak heran kalau ekspektasi terhadap Fadia di BAT 2025 ini begitu tinggi. Pelatih ganda putri, Rioni Mainaki, menjelaskan kalau Fadia mendapatkan pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri bermain rangkap. Menurut Rioni, kerjasama yang solid dengan Prasetyo Restu Basuki sebagai pelatih ganda putri menjadi kunci penting dalam menyusun program latihan yang cocok untuk Fadia. Kerja sama saya dengan Pras sangat baik. Kami berdiskusi bagaimana Fadia bisa mendapat latihan yang pas di dua sektor, kata Rioni dalam rilis PBSI pada Senin, tanggal 10 Februari 2025. Yang menarik, Fadia ternyata sangat menikmati perannya bermain di dua sektor. Hal ini tentu jadi nilai tambah, karena seorang atlet yang nyaman dengan peranannya biasanya akan memberikan performa terbaiknya di lapangan. Dengan program latihan yang tepat, diharapkan Fadia bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Ngomong-ngomong soal pertandingan, Indonesia akan memulai langkahnya di BAT 2025 dengan menghadapi Hong Kong pada pertandingan pertama. Laga ini akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun ini baru laga pembuka, tim Indonesia tetap nggak boleh lengah. Salah satu pemain Hong Kong yang perlu diwaspadai adalah Tang Chun Men, seorang pemain senior yang diprediksi juga akan bermain rangkap. Meskipun spesialisasinya adalah ganda campuran, Tang Chun Men juga punya kemampuan bermain di sektor ganda putra. Jadi, tim Indonesia harus benar-benar fokus menghadapi laga ini. Salah satu pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, memberikan komentarnya terkait tantangan yang dihadapi. Semua laga adalah penentuan, tapi kami harus bisa main lepas dan tanpa beban. Dari ganda Hong Kong, kami harus mewaspadai kehadiran Tang Chun Men. Walau spesialisasinya ganda campuran, tapi dia bisa bermain ganda putra, jadi kami tidak boleh lengah, kata Fikri. Ini menunjukkan bahwa setiap pemain dalam tim Indonesia sangat serius mempersiapkan diri mereka. BAT 2025 sendiri akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Februari. Formatnya adalah kejuaraan beregu campuran, yang berarti setiap tim harus memiliki kekuatan merata di semua sektor, baik tunggal maupun ganda, pria maupun wanita. Indonesia tergabung dalam grup B bersama dua tim lainnya, yaitu Malaysia dan Hong Kong, dengan kekuatan 34 orang, yang terdiri dari 8 atlet putra, 7 atlet putri, 5 pelatih teknik, dan 14 orang tim pendukung. Tim Indonesia siap memberikan yang terbaik di ajang ini. Bicara soal strategi, bermain rangkap tentu bukan hal mudah. Dibutuhkan stamina, konsentrasi, dan mental yang sangat kuat untuk bisa tampil konsisten di dua sektor yang berbeda. Tapi, dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki Fadia, banyak pihak optimis bahwa dia mampu menjalani tugas ini dengan baik. Ditambah lagi, dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekan setimnya pasti akan menjadi motivasi besar bagi Fadia. Keberadaan pemain seperti Fadia yang mampu bermain di dua sektor sekaligus tentu menjadi keuntungan bagi tim Indonesia. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan strategi dan komposisi pemain. Selain itu, performa Fadia yang stabil di sektor ganda putri dan ganda campuran menunjukkan bahwa dia adalah salah satu aset berharga bagi bulu tangkis Indonesia saat ini. Jadi, apa harapan kita dari keikutsertaan Indonesia di BAT 2025 ini? Tentu saja, kita semua berharap tim Indonesia bisa melaju sejauh mungkin, bahkan hingga menjadi juara. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting. Yuk, kita sama-sama kirimkan semangat untuk Fadia dan seluruh tim. Kita tunggu aksi mereka di lapangan dan doakan mereka bisa memberikan yang terbaik. Nah, itulah ulasan menarik tentang Siti Fadia Silva Ramadhanti, yang akan bermain rangkap di BAT 2025. Pastinya, ini akan jadi salah satu turnamen yang seru untuk kita saksikan. Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia, dan tetap update dengan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam olahraga.